أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang ke-9 dari bulan Ramadan. Setelah beberapa hari berlalu dari bulan Ramadan ini, mari kita pertanyakan diri kita masing-masing. Sejauh mana hari demi hari yang telah kita lewati dengan perkembangan akhlak, kebaikan, kesolehan, ketakwaan kita. Sudahkah semakin bertambah hari dari Ramadan yang kita lewati, semakin bertambah pula kebaikan kita? Sudahkah bertambahnya hari dari bulan Ramadan ini, bertambah soleh diri kita? Yang tahu jawaban dari masing-masing pertanyaan ini adalah diri kita sendiri. Karena seluruh ibadah bertujuan untuk menjadikan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada ibadah puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang baik, supaya kalian menjadi orang yang soleh, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan wasiat penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat, tidak terkecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Kami wasiatkan. Kalau wasiat, kalimat wasiat di sini berarti kami wajibkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, dari umat Yahudi, umat Nasrani, umat yang diturunkan kitab kepada mereka. Wa iyyakum, dan kami wajibkan pula kepada kalian. Apa kewajiban tersebut? Anittaqullah, supaya kita menjadi orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang soleh, supaya kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa takwa itu adanya di hati. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pernah memberikan isyarat, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, kata Nabi SAW. Seraya beliau menunjukkan ke hatinya. Takwa itu ada di sini, diulang 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini menunjukkan bahwa perhatian kita harusnya lebih besar kepada hati daripada tampilan zahir yang kita miliki. Karena hati adalah raja dari setiap anggota tubuh kita. Jika hati kita baik, mata akan baik. Jika hati kita baik, maka pendengaran kita juga ikut baik. Jika hati kita baik, maka tangan kita pun akan ikut baik. Jika hati kita baik, maka kaki kita akan melangkah kepada yang baik. Jika hati kita baik, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa terhadap kekokohan hati agar tidak berbolak-balik kepada hal yang buruk. Rasul SAW selalu mengulang-ulang doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Artinya kokohkan dan teguhkanlah aku selalu di atas kebaikan, di atas nilai-nilai agama Islam. Karena hati kita selalu dibolak-balikkan oleh syaitan. Terkadang hari ini kita baik, besok belum tentu baik. Pagi ini kita masih baik, sore belum tentu. Siang ini kita salat Jumat, belum tentu kita nanti melakukan salat asar. Hati kita sering kali jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa dengan ucapan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan, jangan engkau sesatkan hati kami ini setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Puasa atau ibadah seperti apa sih yang akan mengantarkan seseorang itu kepada kebaikan? Puasa seperti apa sih yang akan mengantarkan seseorang kepada ketakwaan? Jawabannya adalah puasa orang-orang yang mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap wajah Allah, berharap ridha Allah, berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan tuntunan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Berpuasa dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya. Berpuasa dengan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man lam yada' qaula dzur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan buruk, ucapan dusta, ghibah, namimah, mengadu domba, ini adalah ucapan-ucapan yang berbau kemungkaran, berbau kemaksiatan. Wal 'amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar. Wal jahal, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kata Rasul SAW, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak akan butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap puasanya. Ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Puasa pada hakikatnya adalah selain meninggalkan makan dan minum, dia juga bisa meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Karena kalau hanya puasa itu meninggalkan makanan dan minum, niscaya anak-anak SD pun bisa, anak-anak TK pun bisa. Karena meninggalkan makanan dan minum hanya sebatas di siang hari. Tapi meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan ucapan dusta, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan yang berbau kemungkaran, ini tidak hanya berlaku di siang hari, tapi berlaku juga di malam hari. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, tidak butuh, Allah tidak akan butuh kepada puasa orang-orang yang tidak bisa meninggalkan berbagai macam jenis kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa sairil muslimina min kulli dhanbin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan daripada ibadah yang kita lakukan, terkhusus adalah ibadah puasa di bulan Ramadan ini, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadisnya mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah memiliki para hamba-hamba yang hamba-hamba tersebut dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malamnya. Setiap malam di bulan Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, hamba yang seperti apa? Yang seperti apa puasa? Yang bagaimana puasanya? Yang mereka itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan sebuah doa. Yang doa ini dari malaikat Jibril. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tiap anak tangga mimbar, naik di anak tangga yang pertama Rasul mengatakan amin. Naik ke anak tangga yang kedua Rasul mengatakan amin. Yang ketiga amin. Lalu kemudian didengar para sahabat ketiga itu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan pesan-pesan penting kepada para sahabatnya, Nabi pun turun. Lalu kemudian ada di antara para sahabat yang bertanya, alama amanta ya Rasulullah? Tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Salah satu dari tiga yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah man adraka syahra Ramadan falam yughfar lah fadakhalan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saya aminkan salah satunya adalah doa Jibril alaihi salam. Beliau mengatakan, celakalah orang-orang yang bertemu bulan Ramadan, lalu kemudian bulan Ramadan meninggalkannya, namun masih ada dosa-dosa yang tersisa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu kemudian aku diperintahkan untuk mengaminkan doa itu, lalu aku pun mengaminkannya. Oleh karenanya berhati-hati terhadap bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniai kepada kita, yang sampai saat ini kita masih berada di dalamnya. Manfaatkan Ramadan pada tahun ini, karena kita tidak tahu apakah pada tahun-tahun berikutnya kita akan masih mendapatkan Ramadan itu. Maka Ramadan yang ada di depan mata kita, jadikan dan maksimalkan ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, semaksimal mungkin untuk kita gunakan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh, dan bertambah kesalehan kita di bulan-bulan yang berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min utaqa'i minan nar. Allahumma ja'alna min utaqa'i minan nar. اللهم اجعلنا من عتقاء من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا عزيز يا جبار يا متكبر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.